Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini adalah materi statika 2B dengan metode potongan. Materi ini saya buat untuk kelas statika 2B baik untuk kelas 1 maupun kelas reguler. Kalian bisa lihat materi ini ada di blog, yaitu minggu ke-8. Minggu ke-8 adalah metode potongan. Metode potongan ini ada dua cara, sama seperti metode ke-9 titik, yaitu ada dengan cara analitis. Nama metodenya ada Ritter sesuai dengan nama penemunya. Kemudian metode potongan dengan cara grafis, nama metodenya adalah Kuhlmann sesuai dengan nama penemunya. Metode potongan ini kita gunakan pada konstruksi rangka batang ketika kita mengalami kendala untuk menerapkan metode ke-9 titik. Ya. Jadi seperti kita lihat pada contoh berikut ini, ya, ada 3 konstruksi rangka batang. Jika kita lihat masing-masing titik simpulnya terdapat lebih dari 2 batang yang tidak diketahui. Contohnya seperti rangka batang ini ada tumpuan sendi, berarti reaksinya ada 2, ada PA, ada HA, kemudian di B ada reaksinya ada 1, yaitu hanya PB. Reaksi-reaksi tetap bisa dihitung dengan metode yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu bisa pakai cara analitis, pakai sigma momen, sigma vertikal, dan sigma horizontal sama dengan 0, atau bisa dengan cara grafis, pakai metode gambar, yaitu dengan bantuan garis kutub, karena ini bebannya vertikal semua. Namun batang-batangnya tidak bisa kita selesaikan karena di tiap simpul terdapat lebih dari 2 batang. Ya. Jadi contohnya di A di sini, ketika reaksi sudah ketemu PA sama HA, tapi di sini masih terdapat 3 batang. Di B, seandainya PB sudah ketemu pun masih terdapat 3 batang di sini, jadi tidak bisa dikerjakan. Titik-titik lainnya pun juga sama, di sini ada 3 batang, di sini ada 3, di sini ada 4, dan seterusnya. Demikian juga untuk rangka batang seperti ini, ini ada 3 batang, ini ada 3, dan seterusnya. Kalau di sini ini bisa mungkin ya kita kerjakan, tapi berhenti di satu titik nanti. Ini reaksinya ada PA, ada HA, kita bisa mulai di sini karena ini ada 2 batang, ya. Kita juga bisa mulai di sini karena ini ada 2 batang. Tapi ketika kita teruskan di titik E, di sini ada sisa 3. Kita teruskan di titik I ada 3. Nggak bisa lagi kita gerak, cuma bisa menyelesaikan 2 batang ini aja. Di sini pun juga sama. Kita teruskan di H sama di K ada 3 batang. Maka nggak bisa dikerjakan dengan metode yang sudah kita pelajari, yaitu metode ke-9 titik atau grafisnya itu metode Kuhlmann. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Maka kita harus cari metode lain, yaitu kita terapkan metode potongan. Ya. Metode potongan ini, konstruksi rangka batang ini, kita potong menjadi 2 bagian, ya, yaitu bagian yang sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Jadi ketika kita memotong, kita potong batang-batang tersebut, ya. Di sini kita potong batang CE, batang DE, dan batang AB, sehingga rangka batangnya terbelah menjadi 2, sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri misalnya saya gambarkan potongan sebelah kiri akan seperti ini. Nah, setelah kita potong, maka pada titik-titik potongan tersebut akan muncul gaya-gaya dalam. Ya, ada muncul gaya batang CE, DE, dan AB yang berwarna biru. Sedangkan beban di potongan kiri hanya tersisa beban P1 dan reaksi PA tentunya. Sedangkan beban yang ada di sebelah kanan, P2, P3, dan reaksi di PB,
tidak ikut dalam potongan karena ini ada di potongan sebelah kanan. Prinsip penyelesaian metode potongan ini, setelah kita potong, maka kita mencari gaya-gaya dalam ini, kita menggunakan persamaan keseimbangan statika lagi, yaitu ada sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, dan sigma vertikal sama dengan 0. Ya. Karena gaya-gaya yang ada itu tidak bertemu di satu titik, seperti ketika kita menggunakan metode keseimbangan titik. Kalau keseimbangan titik kan kita motongnya hanya di titik simpul, di tiap simpul ya, kita motong di sini, kemudian kita motong di simpul A, di simpul B, dan seterusnya. Karena kita motongnya di simpul, maka sigma momen sama dengan 0 tidak bisa kita gunakan lagi, karena di satu titik pasti momennya sudah 0. Jadi kita hanya bisa gunakan 2. Karena itu metode keseimbangan titik itu hanya bisa kita gunakan untuk mencari 2 batang yang tidak diketahui, karena persamaannya hanya ada 2, yaitu sigma vertikal sama dengan 0 dan sigma horizontal sama dengan 0. Tapi kalau di metode potongan, karena kita motongnya nggak disimpul, sehingga titiknya nggak di satu tempat, gaya-gaya ini tidak bertemu di satu titik semua, maka sigma momennya bisa kita gunakan, ya. Jadi seperti ini. Jadi langkah dalam metode potongan ini, pertama tentu mencari reaksi-reaksi, ya. Mencari reaksi sih bisa semua. Caranya tetap mencari reaksi itu metodenya cuma satu, yaitu pakai keseimbangan statika, sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, dan sigma vertikal sama dengan 0. Cuman cara tersebut bisa dihitung pakai hitungan analitis atau bisa digambar, ya. Nah, setelah ketemu reaksi seperti ini, reaksi yang berwarna merah, PA, PB, dan HA, maka di potongannya untuk mencari CE, DE, sama B, kalau dengan cara analitis, kita gunakan persamaan keseimbangan statika yang 3. Ya. Jadi ini menghitung reaksi seperti biasa. Ya. Oh, ini ada kesalahan ya di gambar sini ya. Dalam mencari reaksi ini ada kesalahan ya, ini harusnya 4 meter ya, saya belum sempat ganti ya. Jadi balik sini ya, ini untuk menghitung reaksi saya nggak ulang ya, karena ini metode sebelumnya. Kalian sudah paham sampai dapat reaksi PA, PB, dan HA. Kemudian langsung masuk ke sini aja, ke metode potongannya. Jadi jika kita gunakan potongan sebelah kiri, ada gaya batang yang berwarna biru, ini adalah gaya dalam, kelompok gaya dalam, CE, DE, dan AB. Sedangkan gaya yang ada di sebelah sini, ada PA dan ada P1, ini adalah kelompok gaya luar. Seperti kita ketahui, gaya luar itu adalah beban dan reaksi. Reaksi itu termasuk beban luar. Nah, prinsip penyelesaiannya kita gunakan keseimbangan antara 2 kelompok tadi, yaitu gaya luar harus seimbang dengan gaya dalam. Sehingga gaya luar ini ada 2, kita jumlahkan dulu menjadi 1, ya. Nanti menjadi 1 total gaya, kemudian 1 total gaya ini nanti kita uraikan menjadi 3 gaya. Nah, kalau menguraikan 3 gaya susah, ya 2 gaya kita gabungkan dulu jadi 1, sama seperti seolah-olah kalian ketika mencari reaksi di A sendi dan di B roll itu kan sebetulnya 3 gaya juga. Nah, tapi di A-nya itu ada VA dan HA bertemu di satu titik sehingga bisa disatukan. Nah, ini juga sama, CE sama DE ini bertemu di satu titik E, maka CE dan DE ini nanti bisa kita satukan sebagai 1 gaya dulu dan ini 1 gaya yang lain, sehingga sama tetap prinsipnya, PA ditambah P1 kita jadikan 1 total gaya luar, kita uraikan ke arah AB dan gabungan CE dan DE. Ya, kalau dengan prinsip yang grafis, tapi kalau dengan hitungan berarti kita tetap menggunakan
keseimbangan statika ada 3, ada sigma momen, sigma vertikal, dan sigma horizontal. Nah, untuk sigma momen karena titiknya ada 3, ada 4 nih ya, ada titik A, titik C, titik D, titik E. Ya, walaupun E-nya itu di luar potongan, tetap bisa kita gunakan. Karena titiknya ada banyak, maka sigma momennya harus kita pilih mau di titik mana. Ya. Nah, karena ini ada 3 gaya yang tidak diketahui, yang mau kita cari, yaitu CE, DE, dan AB. Kita lihat sekarang, CE sama DE bertemu di satu titik E. Ya, maka kita bisa gunakan sigma momen di E sama dengan 0. Atau kita boleh milih juga DE sama AB bertemu di titik A. Kita juga bisa pakai sigma momen di A sama dengan 0. Ya, jadi ada 2 pilihan di sini, bisa sigma momen A, bisa sigma momen di E. Ya, di sini kita pilih sigma momen di E sama dengan 0. Kenapa ngambilnya 2 gaya yang bertemu di satu titik? Tujuannya kalau kita gunakan sigma momen di E sama dengan 0, CE dan DE ini bertemu di titik E, ya, maka CE sama DE nanti tidak akan menimbulkan momen. Berarti notasi-notasi CE dan DE tidak akan muncul di persamaan. Yang muncul di persamaan hanya AB. Kalau hanya ada satu variabel, maka AB-nya bisa ketemu. Ya. Ini sigma momen di E sama dengan 0, berarti VA kali 4, ini di soal tadi jaraknya 4, ya, secara jarum jam. Kemudian P1 kali 2, ini setengahnya dari 2, berlawanan jarum jam jadi minus. Kemudian AB kali 4, ini 4 ya, ini salah nih, belum saya ganti. AB kali 4 sama dengan 0. Sehingga dapatlah nilai AB sama dengan plus 4 ton. Ya, karena ketemunya plus, berarti ini benar tarik. Ya. Kemudian untuk dua gaya lainnya, CE sama DE, kita bisa cari pakai persamaan sisanya, yaitu sigma vertikal sama dengan 0 dan sigma horizontal sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0, berarti di sini ada gaya VA ke atas, ada P1 ke bawah, ada DE, DE-nya ini kita uraikan, kalau pakai sigma vertikal dan sigma horizontal, gaya miring harus diuraikan, ya. Kita uraikan menjadi DE vertikal dan DE horizontal. Berarti yang vertikal yang DE vertikal. Jadi sigma vertikalnya sama dengan VA plus ke atas, P1 minus ke bawah, DE vertikal ke atas berarti plus. DE vertikal berarti karena di sini tingginya 2, ini 2, berarti 1/2, ya. Sehingga D-nya ketemu minus 3/2, min 4,3 ton. Ya. Sigma horizontal sama dengan 0, berarti hanya ada DE horizontal dan CE dan AB. Karena AB sudah ketemu, tadi tarik plus 4, ya tinggal dimasukkan aja nilainya 4. Ya. Tapi ini tandanya plus semua karena sesuai gambar. Ya. AB sesuai gambar ke kanan, D horizontal ke kanan, C ke kanan. Tinggal hasil nilai AB ya dari sini. Jadi di sini mau hasilnya plus atau min, tinggal dipindahkan ke sini nanti hasilnya. Ya, sehingga di sini ketemu CE, nilainya minus 1. Ya, nah itu cara potongan dengan perhitungan analitis atau metodenya kita kenal dengan nama metode Ritter. Ya, nanti setelah gaya-gaya tersebut ketemu, ya kita bisa teruskan dengan metode yang sebelumnya, keseimbangan titik atau pakai analitis apapun grafis, ya. Sehingga kalau ini habis sudah ketemu, kita bisa teruskan gambar lukisan Cremonanya di sini, mencari AC, mencari Andi, kita lanjutkan lagi ke sini, mencari CD, mencari CE, kita teruskan di sini, mencari DE, diteruskan di sini, mencari EG, EF, lanjut ke F, mencari FG, FB, kemudian lanjut ke G, mencari GB. Ya, udah ketemu semua klub seperti biasa. Nah, itu tadi metode potongan dengan cara analitis, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang grafis? Ya.
Nah, dengan cara yang grafis, ini nama metodenya adalah Kuhlman. Prinsipnya sama seperti metode analitis tadi, tapi kita tidak menghitung, jadi menguraikan gaya. Ya. Jadi kita lihat di sini tadi gambar yang tadi nih ya. Kalau kita gunakan metode potongan di sini, saya pindahin ke sini. Jadi metodenya berarti gaya dalam yang kita cari adalah CE, DE, dan AB. Ini sebagai gaya dalam, kelompok gaya dalam ada 3, sedangkan kelompok gaya luar ada PA dan P1, ini gaya luar. Gaya luar kita uraikan menjadi gaya dalam, karena gaya luarnya ada 2, PA dan P1, maka PA dan P1 kita jumlah dulu menjadi satu gaya, yaitu ini gaya yang biru. Nah, kenapa gaya biru ini letaknya di sini? Nah, ini harus kita cari lewat garis kutub. Ya, ini gambarnya numpuk-numpuk, tapi memang harus ditumpuk di sini jadi satu. Dan kalau kita jelaskan pakai Visio, ya kita bisa pindah masing-masing sheet ya, dengan pertama mencari reaksi dulu, kemudian sheet yang berikutnya kita copy lagi, kemudian mencari yang potongan ya. Karena ini materinya PDF, ya udah kita jadikan satu ya. Jadi yang pertama di sini gambar yang sebelah kiri ya, ini untuk mencari reaksi PA dan PB dengan cara grafis. Itu kita buat dengan bantuan garis kutub ya. Di sebelah sini ini ada garis kutub yang pakai nomor angka biasa, yaitu 1, 2, dan 3 dan 4 ya, karena bebannya ada 3, berarti garis kutubnya ada 4. Beban P1, P2, P3 kita gambar secara berurutan ya. P1 dulu, karena urutannya sebelah sini P1, P2, P3 ya, nanti baru PB dan PA hasilnya. Di P1 dari sini sampai sini P1 2 ton, kemudian dari sini sampai sini P2 4 ton, kemudian dari sini sampai sini P3 6 ton. Maka total beban P total dari sini sampai sini yaitu 12 ton. Nah, kemudian kita buat titik kutub sembarang nih di sini O ya, kita tarik garis kutubnya urut dari awal. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nah, untuk mencari reaksi, garis-garis kutub ini kita pindahkan ke sini sampai menyentuh garis-garis kerja beban. Bebannya ada 3, kita buat garis kerjanya, yaitu ini garis kerja P1, ini garis kerja P2, ini garis kerja P3 ya. Garis kutub 1 harus kita berikan sampai menyentuh garis kutub garis kerja P1, jadi nutup di sini. Kemudian garis kerja P2 ini kita copy, pindahkan ke sini arahnya ya. Kita copy paste aja, ternyata sampai sini ya. Nah, ini sebetulnya nggak kita pakai, ini kita pendekin nanti sampai sini, karena yang penting itu adalah arahnya sampai motong garis kerja P2. Jadi kalau 1 itu menyentuh garis kerja P1, kalau garis kutub 2 itu dimulai dari garis kerja P1 sampai menyentuh garis kerja P2. Kemudian dilanjutkan garis kutub ketiga dimulai dari garis kerja P2 sampai menyentuh garis kerja P3 ya. Jadi ini kepanjangan sampai sini. Terus baru ini 4 ya. Nah, untuk mencari reaksi itu garis kutub yang pertama kita potongkan sampai garis kerja reaksi. Ini garis kerja reaksi di A. Karena HA-nya udah jelas 0 ya. Maka garis kerja reaksi di A ya vertikal di sini, motong di sini. Kemudian ini garis kerja PB roll, ini motong 4. Jadi garis kutub yang pertama sama 4 dipotongkan sama tempat tumpuan-tumpuannya sampai di sini. Kemudian kita tarik garis penutup namanya atau pembagi reaksi. Nah, garis penutup ini kita pindahkan ke titik kutub sampai menyentuh P total, motong di sini. Maka kita dapatlah nilai reaksi PB sama PA.
yaitu VB dari bawah sini sampai ke sini, kemudian VA dari sini sampai ke sini. Nggak boleh kebalik ya, nggak boleh VA-nya yang sini, VB-nya ke sini, karena sesuai dengan urutan jarum jam. Ini urutan jarum jamnya gini, ini P1, P2, P3, kemudian VB, kemudian PA. Jadi ini urutannya P1, P2, P3, terus VB, PA. Balik lagi. Nah, paham ya buat nyari reaksi? Karena ini pelajaran sebelumnya ngulang. Nah, sekarang untuk yang potongan. Setelah ini reaksi dapat, kita ambil potongan yang sebelah kiri aja. Yang sebelah sini. Berarti ini dapat PA, dapat P1. PA dan P1 ini kelompok gaya luar. Ini kita jumlahkan. Nah, gimana jumlahinnya? Ya, ambil dari sini. Ya, ini tadi kan VA-nya dari sini nih, sini sampai sini. Ya, kemudian P1-nya dari sini sampai sini. Berarti dari awal sampai akhir yang biru inilah penjumlahan dari PA sama P1. Jadi PA sama P1 ini adalah resultan dari gaya luar. Sekarang resultan gaya luar ini nanti kita uraikan menjadi AB, CE, sama BE. Nah, kita cari dulu berarti letaknya. Dan kalau kita mau menguraikan ke arah sini, kita harus tahu letak gabungannya. Nah, buat nyari letak gabungan, kita pakai bantuan garis kutub lagi. Kita pakai garis kutub yang sama ini tadi ada garis kutub, tapi sekarang penomorannya beda lagi. Karena ini urutannya PA itu nomor 1, kemudian P1 itu nomor 2, ya, maka garis kutubnya kita pakai yang Romawi sekarang, ya. Yang dari sini, ini penutup ini kita jadikan jadi garis kutub 1 Romawi, ya. Karena diawali dari sini. Kemudian PA-nya sampai sini, berarti ini garis kutub 2, ini garis kutub 2 Romawi. Ya. Kemudian P1 sampai di sini, berarti ini garis kutub 3. Ya. Jadi ini garis kutub yang Romawi 1, 2, 3, ini kita pindahkan ke sini. Garis kutub Romawi 1 harus menyentuh garis kerja VA. Garis kerja VA itu ini, ya. Sehingga garis kutub Romawi kita letakkan sampai menyentuh sini. Kemudian garis kutub kedua diawali dari sini, ujungnya 1 di garis kerja beban yang pertama PA, kemudian sampai menyentuh garis kerja yang P1. Berarti ini garis kutub yang kedua nih sampai sini. Ini sebetulnya di copy sampai sini, berarti yang kepakai hanya sini. Jadi kalau di visio nanti ini dipendekin, kepakainya cuma di sini. Ya. Kemudian ini garis kutub ketiga ini, ya, dari menyentuh sini sampai keluar. Kalau tadi ini kan kalau ditarik penutupnya itu kalau buat nyari reaksi, tapi kalau buat nyari gabungannya itu dipotongkan. Garis kutub 1 sama garis kutub yang ketiga itu dipotongkan, ketemu di sini motongnya. Ketemu di sini ya. Ini garis kutub 1, ini garis kutub 3-nya ini dipanjangin di sini, maka motong di sini. Nah, disinilah letak gabungan dari PA sama P1. Ya, ini sudah saya tuliskan nih jaraknya berapa. Kalau mau dihitung sebetulnya jaraknya 3 meter kayaknya dari sini. Dari sini ke sini 3 meter, berarti 1 meter. Enggak juga ya. 5 kali berapa itu harus sama dengan 2 kali ini. Ya, 5x, kalau ini x berarti ini 5x harus sama dengan 2 kali 2 tambah x. Berarti x-nya ketahui berapa? 5x sama dengan 2 kali 2 tambah x. Berarti 5x sama dengan 4 ditambah 2x. Jadi 5x dikurangi 2x, 3x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 4/3. Ini jaraknya dari sini ke sini ini 4/3 meter nih. Ya,
kalau mau dihitung pakai cara analitis. Ya, kita nggak mau ngitung karena di sini caranya gambar, jadi yang sudah ketemu gabungannya PA sama P1 di sini, ya. Sekarang kita gambar uraiannya di sini, ya. Setelah ini kelompok gaya luar kita jumlah, maka ini sekarang kita uraikan menjadi kelompok gaya dalam CE, DE, sama AB. Karena ini ada 3, maka gabungan ini kita potongkan dengan AB dulu, karena ini yang paling gampang ya di sini. Kita potongkan sini, dapat titik ini, baru dari titik ini ditarik ke gabungannya CE sama E. Jadi yang putus-putus nih garis kerja CE sama DE digabung, misalnya kita kasih nama EX lah, ya. Maka tugas kalian tinggal menguraikan resultan ini, R ini, yang merupakan PA ditambah P1, diuraikan menjadi AB dan EX. Ya. Maka ini R kita uraikan menjadi EX dan AB. Dapatlah EX-nya ke sini, kiri bawah, AB-nya ke sini. Ya. Dapatnya AB ketemunya ke kanan. Ke kanan berarti benar nih, keluar positif. Ya. EX-nya ke kiri ke bawah. Ke kiri ke bawah kita kembalikan lagi ke gaya semula, yaitu CE sama DE. Berarti CE ke kiri, kemudian DE ke kiri bawah. CE ketemu min 1, DE ketemu min 4,3. Ya. Cara ini sama dengan cara analitis yang tadi. Ya. Nah, saya rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami. Gambarnya numpuk-numpuk, nanti kalian coba kerjakan sendiri di Visio gitu ya. Sesuai dengan petunjuk yang saya jelaskan tadi. Nanti kalau bingung bisa nanya di WhatsApp ya. Kita teruskan lagi, materinya masih ada 1 contoh lain Kuhlmann ya. Misalnya seperti ini, kita mau mencari batang 2, 9, 10 dengan cara Kuhlmann. Walaupun sebetulnya ini dengan cara Cremona biasa bisa ya, tapi kita mau menjelaskan dengan cara potongannya ya. Nah, kalau dengan cara yang atas nih, kalau dengan cara analitis ya, namanya seperti ini. Dan kalau dengan cara itu hasilnya tadi kesimpulannya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi caranya sama. Pertama kita cari reaksi. Reaksi berarti pakai garis kutub ya. Karena bebannya ada 3, 1, P1, P2, P3, berarti garis kutub ada 4, yang biru-biru ini, ya garis kutub kita pindahkan sesuai urutannya, ini 1, sampai menyentuh sini, 2, ini kurang panjang, berarti dipanjangin sampai menyentuh ini, kemudian ini 3, sini kurang panjang, kita panjangin lagi sampai menyentuh ini, kemudian 4, ya. Karena kita mau cari reaksi, berarti yang garis kutub pertama dipotongkan sama garis kerja reaksi di A, garis kutub yang terakhir dipotongkan sama garis kerja di B. Ini kalian tarik garis di sini ya, ini garisnya kehapus, ini titiknya, baru dari titik sini sama sini ditarik, itu adalah garis penutup atau pembagi reaksi. Garis penutup kita pindahkan ke sini, motong di sini, maka dapatlah yang bawah adalah RB, yang atas adalah RA, ya. Sehingga ini dapatnya ini. Nah, sebetulnya ini gampang, secara logika sudah pasti ketemu 55 ya, karena ini jumlahnya 10, tapi ini buat belajar grafisnya, ternyata ketemunya sama 55 ya. Kemudian untuk mencari S2, S9, S10-nya, ini kita gambar kepisah sini ya. Sekarang ini potongannya di sini S2, S9, S10. Ini gaya dalam, yang 3 ini gaya dalam, yang RA sama P1 ini gaya luar. Gaya luar ini kita jumlahin, kita gabung menjadi gaya hijau ini ya. Jadi ini garis kutubnya. Ini nomor titik awal. Ini adalah RA 5 ton, kemudian ini P1, nah maka
reaksi gabungannya RA ditambah P1 adalah yang hijau ini, ya. Ini garis kutub 1, garis kutub 2, garis kutub 3. Kita pindahin satu persatu. Garis kutub 1 kena garis kerja yang pertama. Garis kerja pertama berarti RA. Garis kutub 2 kena dari ujung garis kutub 1 sampai kena garis kerja beban yang kedua, ya, di sini, ya. Kepanjangan ini nanti dipotong. Garis kutub ketiga kita mulai dari sini, ya, ke sana nih tiganya, ya. Untuk mencari gabungan garis kutub pertama sama yang terakhir dari 1 dan 3 dipotongkan, potong di sini. Dapatlah di sini berarti letak gabungannya. Ya, besarnya adalah 2 ton, ya, letaknya di sini. Kalau mau dihitung secara analitis nih jarak dari sini ke sini berapa ya? 5 kali X harus sama dengan 3 kali, nah ini ke sini berapa? 2, ya. 5 kali X harus sama dengan, X-nya itu jarak dari sini ke sini, ya. 5 kali X harus sama dengan 3 kali 2 tambah X. Berarti 5X sama dengan 3 kali 2 tambah X. Berarti 5X sama dengan 6 ditambah 3X. Jadi 5X dikurangi 3X sama dengan 6X. 2X sama dengan 6X. Kok 5X dikurangi 3X sama dengan 6. Jadi 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 3. Ya. Jadi jarak dari sini ke sini, kalau diukur nanti akan ketemu 3. Itu kalau cara analitis, ya. Kalau cara grafis, ya tinggal kalian klik aja nih panjang, pasti ketemunya 3. Ya. Nah sekarang gimana cara mencari S2, S9, sama S10? Ya. Sekarang gabungan dari RA dan P1 kita potongkan sama S10, dapat titik sini, kita tarik sini, maka ini adalah penjumlahan dari S2 dan 9. Sehingga yang hijau itu kita uraikan menjadi biru ini, S2 dan 9 dan S10. Ini R1 tambah P1 sama dengan S2 9 dan S10. Ya. S2 9 kita balikin lagi menjadi S9 dan S. Ya. Ini kalau diukur panjangnya akan ketemu ini. Ya, kalian bisa coba kerjakan pakai Cremona, coba sama nggak jawabannya seperti ini, ya. Cremona biasa tanpa kuman, ya, ketemunya juga akan sama. Oke, materi hari ini dengan tema metode potongan sudah selesai. Saya akhiri. Saya harap materi ini bisa dipelajari. Untuk nanti kalau tidak dipahami, kalian bisa chat lewat WA atau bisa tanya ke Zoom pada pertemuan berikut yang sudah kita agendakan, yaitu untuk kelas pagi nanti siang jam 1, sedangkan untuk kelas Sabtu besok malam jam 7:30. Jadi usahakan kalian lihat videonya dulu, dipahami. Yang nggak paham nanti tinggal pada saat Zoom pertemuan kuliah itu, atau kalau pagi nanti pada saat tatap muka di kelas bisa ditanyakan yang tidak paham mana, ya. Jadi supaya lebih efektif, karena kalau kita menggunakan Zoom langsung ketemu dengan mahasiswa, sepertinya banyak kendalanya dan nggak bisa utuh sampai selesai. Biasanya waktunya udah keburu habis, ya, udah ke stop dengan kuota Zoom-nya. Jadi banyak yang nggak dipahami. Mungkin dengan cara saya merekam seperti ini, kalian pelajari sendiri di rumah, itu bisa lebih paham. Baik, saya akhiri materi hari ini, statika 2B dengan tema metode potongan, dengan cara analitis nama metodenya yaitu Ritter, kemudian dengan cara grafis nama metodenya yaitu Kuhlmann. Semoga paham. Sampai ketemu di materi pertemuan berikutnya lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.